Demi menyelamatkan nyawa ibuku, aku menikah dengan pria bisu yang bahkan tak pernah mengucap namaku. Kupikir ini akhir dari hidupku, ternyata justru awal dari cinta yang tak pernah kuduga. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Namaku Aulia. Usia baru menginjak 19 tahun ketika hidupku diuji dengan pilihan yang tidak pernah terlintas dalam bayanganku. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggir hutan, tempat di mana udara masih bersih dan suara jangkrik menjadi pengantar tidur setiap malam. Rumahku berdinding papan, berlantai semen kasar, dan atap seng yang sudah mulai berkarat di beberapa bagian. Aku tinggal hanya berdua bersama ibuku, satu-satunya keluarga yang kumiliki setelah ayah meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja di tambang batu kapur. Sejak kepergian ayah, ibulah yang menjadi segalanya bagiku. Ia bukan hanya ibu, tapi juga ayah, teman, bahkan guru hidup. Setiap pagi, kami biasa ke kebun kecil di belakang rumah, menanam cabai, tomat, dan sesekali memetik daun singkong untuk lauk. Hidup kami sederhana, tapi penuh cinta. Aku tak pernah meminta lebih dari yang kami punya. Asal bisa makan hari ini, itu sudah cukup. Namun semua berubah pada suatu pagi yang mendung. Ibu tiba-tiba terjatuh di dapur saat sedang menanak nasi. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah. Aku panik, segera meminjam motor tetangga dan membawanya ke puskesmas. Setelah pemeriksaan dan rujukan, barulah aku tahu, ibu mengidap penyakit jantung bawaan yang selama ini tersembunyi, dan kini kondisinya memburuk. Dokter bilang, jika tidak segera dirawat di rumah sakit kota dan menjalani operasi ringan, nyawanya bisa terancam. Rasanya seperti dunia runtuh menimpaku. Biaya pengobatan mencapai belasan juta. Angka yang bahkan dalam mimpi pun tak pernah kupegang. Aku mencoba menjual apa yang kami punya. Sepetak tanah belakang, beberapa perhiasan tua milik ibu, bahkan lemari kayu warisan nenek. Tapi tetap saja, itu hanya cukup untuk biaya awal, belum termasuk perawatan lanjutan dan obat-obatan. Saat aku sedang duduk lesu di teras rumah, sambil memikirkan cara agar bisa menyelamatkan ibu, datanglah seseorang yang tak kusangka-sangka. Pak Lurah. Lelaki paruh baya itu datang dengan wajah tenang, mengenakan batik rapi dan sepatu kulit mengilap, kontras dengan penampilanku yang berdebu dan lelah. Ia duduk di kursi tamu dan menatapku dalam diam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Aku tahu keadaanmu, Aulia. Kalau kamu mau, aku bisa bantu biaya pengobatan ibumu. Tapi, ada satu syarat." Aku menelan ludah, hatiku mencelos. Kata syarat itu seperti kabut dingin yang menyelimuti tubuhku. Kamu harus menikah dengan anak. Saya, Revan. Seketika itu juga tubuhku membeku. Revan, anak Pak Lurah, dikenal sebagai pria muda yang bisu sejak lahir. Tidak pernah terdengar suaranya, tidak juga tawanya. Wajahnya tampan, tapi misterius. Ia jarang keluar rumah, dan semua gadis di desa menghindar saat namanya disebut dalam urusan perjodohan. Aku duduk mematung. Kata-kata Pak Lurah menggema di kepalaku. Menikah demi menyelamatkan ibu. Benarkah itu satu-satunya jalan? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Langit di luar gelap gulita, hanya suara angin yang terdengar menyusup melalui celah-celah jendela kayu. Di dalam kamar, aku duduk memeluk lutut di sudut tempat tidur, memandangi ibu yang masih terbaring lemah. Napasnya terdengar berat. Sesekali, ia mengerang pelan dalam tidurnya. Aku tahu, waktu kami semakin sedikit. Dan di tengah ketakutan kehilangan itu, pikiranku terus berputar pada satu hal. Syarat Pak Lurah. Menikah dengan Revan. Lelaki yang bahkan belum pernah benar-benar ku kenal. Lelaki yang tak bisa berbicara. Aku tidak tahu bagaimana rasanya hidup bersama seseorang yang tidak mampu mengucap satu kata pun. Apakah pernikahan seperti itu bisa disebut pernikahan? Apakah aku bisa menjalani hidup tanpa komunikasi lisan? Tanpa tawa, tanpa diskusi, tanpa bisikan sayang? Air mataku jatuh begitu saja. Aku merasa seperti sedang ditarik ke dalam jurang gelap, tanpa pilihan. Tapi setiap kali aku mencoba mencari jalan lain, aku selalu kembali ke satu kenyataan pahit.
Ibu membutuhkan pertolongan, dan aku tidak punya siapa-siapa. Tidak ada keluarga, tidak ada tabungan, tidak ada harapan, kecuali Revan. Dalam keputusasaan itu, aku memandang wajah ibu. Pucat, keriput, tapi tetap menenangkan. Wajah yang sejak kecil menuntunku melewati kesulitan hidup, yang mengorbankan segalanya untuk membesarkanku seorang diri. Wajah itu kini terbaring lemah, dan aku hanya bisa menatap tanpa daya. Hati kecilku berbisik, kalau ibu pergi hanya karena aku terlalu takut berkorban, apakah aku masih pantas disebut anaknya? Dengan suara parau, aku berbisik lirih ke udara malam. Aku rela, Bu. Demi ibu, aku rela. Esok paginya, matahari nyaris tak tampak karena kabut tebal menyelimuti desa. Aku berjalan pelan menuju rumah Pak Lurah dengan langkah berat. Tanganku gemetar saat mengetuk pintunya. Tak lama, pintu terbuka dan Pak Lurah menyambutku dengan senyum tenang, seolah ia sudah tahu aku akan datang. "Kau sudah pikirkan baik-baik?" tanyanya. Aku mengangguk pelan, hampir tidak bisa berkata apa-apa. "Saya bersedia." Suaraku nyaris tak terdengar. Ia mengangguk mantap, lalu langsung mengambil ponsel untuk mengatur jadwal pernikahan dan menelpon rumah sakit untuk merujuk ibuku. Tak ada upacara lamaran, tak ada diskusi panjang. Semuanya serba cepat, efisien, dan entah mengapa terasa dingin. Dalam 2 hari, ibu sudah berada di rumah sakit, dan aku mulai menyiapkan diri untuk menjadi seorang istri. Pernikahan kami direncanakan sederhana, hanya keluarga inti dan beberapa perangkat desa. Aku tidak sempat merasakan gugup seperti pengantin pada umumnya. Tidak ada waktu untuk memilih gaun atau memikirkan riasan. Aku hanya ingin semuanya selesai secepat mungkin agar ibu bisa terus mendapatkan perawatan. Hari pernikahan itu datang dengan langit mendung dan suasana hati yang kelabu. Aku mengenakan kebaya putih polos pinjaman dari sepupuku. Di hadapanku berdiri Revan, pria yang kini akan menjadi suamiku. Wajahnya datar, tenang, tapi tatapannya tajam menembus ke dalam mataku. Saat ijab kabul berlangsung, hanya suara penghulu dan wali yang terdengar. Revan tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Dalam sekejap, aku telah menjadi istri dari lelaki yang bahkan belum pernah mengucap namaku. Hari-hari setelah pernikahan terasa ganjil bagiku. Bukan karena peran baruku sebagai istri, melainkan karena hidupku kini berputar dalam keheningan yang kaku. Revan dan aku tinggal di pavilion belakang rumah Pak Lurah. Rumah kecil namun rapi, dengan 1 kamar, ruang tamu sempit, dan dapur mungil. Tempat itu seharusnya menjadi ruang yang hangat bagi 2 insan yang baru membangun rumah tangga. Tapi, yang kurasakan justru sunyi yang menekan dada. Revan adalah sosok yang sangat pendiam. Bahkan lebih pendiam dari yang pernah kudengar dari cerita warga desa. Ia tak pernah bersuara, tentu saja, karena memang bisu sejak lahir. Tapi bukan hanya suara yang tak hadir, tatapan matanya pun seperti menjaga jarak. Ia hanya menunjuk atau menyerahkan kertas kecil saat ingin menyampaikan sesuatu. Misalnya, "Sudah makan?" Atau, "Aku akan pergi ke kandang ayam." Kalimat-kalimat singkat yang ditulis rapi dengan pulpen hitam di buku catatannya yang selalu dibawanya kemana-mana. Awalnya, aku merasa asing, sangat asing. Aku terbiasa berbicara untuk mengekspresikan perasaan, bertanya, bercanda, bahkan sekadar berkeluh kesah. Tapi kini, aku seperti bicara pada dinding. Setiap kali aku berbicara panjang lebar, Revan hanya mengangguk atau tersenyum tipis. Tak ada jawaban. Tak ada diskusi, hanya diam. Diam yang kadang terasa menyiksa. Namun anehnya, ia tidak pernah memperlakukanku dengan buruk. Setiap pagi, Revan selalu bangun lebih dulu dan menyiapkan teh manis. Ia bahkan kadang memasak bubur atau menyiapkan roti bakar seadanya. Saat aku kelelahan dan tertidur di kursi, Revan akan menyelimuti tubuhku. Ia tidak banyak bicara, tapi perbuatannya perlahan mulai berbicara lebih keras dari apapun. Aku mulai memperhatikannya lebih saksama. Ternyata, Revan menyukai kebersihan. Ia menyapu halaman setiap pagi, menyiram tanaman,
bahkan memperbaiki genteng yang bocor tanpa perlu kuminta. Semua dilakukan dalam diam, tapi terasa tulus. Dan setiap malam, ia selalu duduk di dekat jendela, menulis sesuatu di buku kecilnya. Aku penasaran, tapi belum cukup berani untuk bertanya. Lalu suatu malam, saat hujan mengguyur atap pavilion kami, listrik tiba-tiba padam. Aku terkejut dan spontan memanggil namanya. Revan muncul dari dapur membawa lilin kecil, lalu duduk di hadapanku. Dalam cahaya temaram lilin, aku melihat matanya menatapku, tenang tapi dalam. Ia lalu membuka bukunya dan menyodorkan selembar kertas yang disobek dari halamannya. Tulisannya indah, rapi, dan menyentuh. Terima kasih, sudah menyelamatkan ibumu dan juga hidupku. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang, dan air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa ada yang lebih dalam dari suara, yaitu perasaan yang disampaikan dari hati ke hati, dalam diam yang tak tergantikan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak pernikahan, aku tersenyum. Bukan karena terpaksa, tapi karena mulai mengerti bahwa cinta bisa lahir dari cara yang tak biasa. Hari-hari berikutnya tidak lagi sesuram sebelumnya. Ada yang mulai berubah, meski pelan. Aku tidak tahu sejak kapan tepatnya, tapi kehadiran Revan tidak lagi terasa asing bagiku. Setiap pagi kami sarapan bersama dalam diam, namun keheningan itu mulai terasa hangat, bukan lagi canggung. Kadang, aku justru merasa tenang karena tidak harus banyak bicara. Revan mendengarkan dengan caranya sendiri, melalui tatapan, senyuman, atau gerakan kecil yang penuh perhatian. Hubungan kami tumbuh seperti tanaman liar yang muncul tanpa rencana. Aku tidak pernah berniat mencintainya, tapi perlahan, aku mulai menghargainya. Revan bukan pria romantis yang pandai merayu atau memberi kejutan, tapi ia tahu kapan aku lelah, dan dengan tenang akan menggantikan tugasku di dapur. Ia tahu kapan aku sedih, dan akan menuliskan catatan kecil seperti, "Hari ini berat, ya? Kamu hebat sudah bisa melalui semuanya." Aku mulai menantikan saat-saat ia menyodorkan buku catatannya, penasaran dengan kalimat manis apa yang akan ditulisnya hari ini. Kadang hanya sepenggal puisi, kadang gurauan sederhana. Tapi semuanya terasa tulus, dan itulah yang membuat hatiku luluh perlahan. Aku mulai berpikir, mungkin cinta tidak selalu butuh suara, asal ada kejujuran dan ketulusan. Sementara itu, kabar soal pernikahan kami menyebar ke seluruh desa. Banyak yang terkejut, bahkan tak sedikit yang mencibir. Beberapa ibu-ibu di warung mulai bergunjing. Aulia menikah cuma karena uang, begitu mereka bilang. Ada juga yang berkata, "Kasihan Revan dijadikan pelarian." Kata-kata itu sampai ke telingaku, dan jujur saja, hatiku perih. Aku merasa seolah-olah dunia menuduhku serakah. Padahal, tak seorang pun tahu rasanya memilih antara kehilangan ibu atau menyerahkan masa depan pada orang yang tak kau kenal. Kadang aku ingin marah, tapi apa gunanya? Lidah mereka tak bisa kubungkam, dan hidupku bukan milik mereka. Yang membuatku bertahan adalah Revan. Ia tahu gosip itu. Suatu malam, saat aku termenung di dapur sambil menahan tangis, ia duduk di sampingku dan menuliskan sesuatu. Biarkan mereka berkata apa. Kita tahu kebenarannya. Aku di sini bukan untuk mengikatmu, tapi untuk menjagamu. Aku membaca tulisan itu berulang kali. Tanganku menggenggam buku kecil itu erat-erat. Hanya itu yang kubutuhkan malam itu. Seseorang yang berdiri di sampingku, bukan untuk membela dengan suara lantang, tapi dengan kesetiaan yang tenang. Revan tidak menjanjikan apapun, tapi melalui diamnya, ia menawarkan sesuatu yang lebih kokoh dari janji, kehadiran. Saat itu, aku sadar, aku tidak sendiri. Hari demi hari berjalan, dan ibuku akhirnya mulai pulih. Operasi jantungnya berjalan lancar, dan kini beliau sudah bisa tersenyum kembali. Walau belum sekuat dulu, wajahnya tampak lebih segar, dan sorot matanya tak lagi sekosong saat di ranjang rumah sakit. Saat aku menengoknya, ia menggenggam tanganku erat. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Nak,
Ibu tahu apa yang kamu korbankan. Tapi ibu tidak pernah ragu bahwa kamu melakukan semua ini karena cinta. Kalimat itu menghantam dadaku, membuat seluruh pengorbananku terasa tidak sia-sia. Setelah ibuku kembali ke rumah, Revan bahkan menyiapkan kamar khusus untuknya di pavilion kami. Ia memasang kelambu, mengganti spray, dan menyusun tanaman pot kecil di jendela agar udara lebih segar. Semua dilakukan dalam diam, tapi kurasa hanya sedikit laki-laki yang bisa setulus itu memperhatikan ibu mertuanya. Aku mulai menyadari bahwa Revan tidak hanya memilikiku sebagai istrinya, tapi juga menerima ibuku seperti ibunya sendiri. Dan bagiku, itu adalah bentuk cinta tertinggi. Suatu sore, kami duduk di beranda sambil menikmati teh. Angin semilir menyapu lembut rambutku. Revan menatap langit, lalu membuka buku catatannya. Kali ini ia menuliskan lebih banyak dari biasanya. Aku membaca dengan pelan. Aku tahu aku bukan pria sempurna. Bahkan untuk berkata aku cinta kamu pun, aku tidak bisa dengan suara. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan ada untukmu. Aku tidak akan pergi, tidak akan menyerah. Karena sejak kamu masuk ke hidupku, aku tidak lagi merasa sunyi. Aku menangis tanpa suara. Di saat dunia mencibir, di saat aku merasa sendirian, Revan berdiri di sampingku, mengulurkan tangannya, meski tanpa sepatah kata pun. Mungkin itulah cinta yang sebenarnya. Bukan tentang pujian manis atau kemewahan pesta, tapi tentang ketulusan yang tidak butuh penjelasan. Tak lama setelah itu, gosip tentang kami perlahan menghilang. Orang-orang mulai melihat bahwa pernikahan kami bukanlah kesepakatan kosong. Aku dan Revan kerap terlihat bekerja bersama. Menanam bunga, membersihkan selokan, bahkan sesekali membagikan hasil kebun ke tetangga yang sakit. Kehadiran kami yang dulu dianggap aneh, kini mulai diterima. Dan aku, gadis yang dulu menangis di malam sunyi karena harus menikah demi ibunya, kini bisa tersenyum setiap pagi saat melihat sosok Revan menyambutku dengan teh hangat dan tulisan kecil bertuliskan, "Selamat pagi, semangat hari ini." Kini, aku tidak lagi merasa dijodohkan. Aku merasa dipertemukan. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.